Ini sangat sulit. Ekonomi dunia sedang hancur, persoalan semakin banyak, hidup semakin susah. Tetapi kita sebagai orang percaya harus percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan kita sekarang, dari Tuhan datangnya pertolongan. Dari mana? Dari mana? Dari Tuhan pertolongan kita, saudara. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kalau Tuhan menolong kita, maka yang dari tidak apa-apa menjadi apa-apa. Ya, yang dari mustahil menjadi mungkin, saudara. Karena dari Tuhan pertolongan kita. Hari ini kita belajar satu tokoh, yaitu Daud, yang melalui kesaksian hidupnya, dia menceritakan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Hidupnya luar biasa sulit, saudara. Terlebih ketika dia mau dikejar, dibunuh oleh Absalom. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai 9. Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai 9. Yang ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Yang amin 5 orang. Saya tunggu supaya kita sama-sama diberkati. Oke, kita berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membalikkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Sekali lagi, yang terakhir. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, bergantung atas umat-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau LAI memberikan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, ya, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Suatu cerita yang luar biasa. Begitu rumit, saudara, perjalanan Daud, tetapi di ayat yang terakhir dikatakan dari Tuhan datang pertolongan, saudara. Ya, ayat 2 saya katakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi Daud ini mengalami tantangan yang besar, keadaan yang begitu sulit. Dari situ ia berkata, dari Tuhan datanglah pertolonganku. Ya, dari mana? Dari Tuhan. Banyak orang berkata jika tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, ada kata-kata yang melemahkan atau menjatuhkan. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya, ada perkataan melemahkan, tetapi itu nggak penting, saudara. Yang penting adalah perkataan Tuhan. Amin. Apapun kata orang, apapun kata dunia tentang kita, kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Jangan apa yang kita dengar dari manusia. Ini sangat penting, ya. Jadi kita percaya masa depan kita ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Walaupun keadaan sulit sekarang, ekonomi dan sebagainya, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Ayat 4 katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang memegang kepalaku. Katakan, Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah pelindungku. Amin, saudara. Dengan nyanyian aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung
yang kudus, ya. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku, ya. Kalau di sini nggak boleh tidur, ya. Kita sedang ibadah, ya. Daud walaupun bisa mengalami keletihan dia tidur, tetapi dikatakan sini dia bangun, ya, sebab Tuhan menopang aku. Ini berbicara ketika dia bangun, ketika kita bangun adalah kekuatan semangat yang besar. Kenapa? Ada Tuhan yang menopang hidup kita, ada Tuhan yang menyertai hidup kita, ada Tuhan yang di pihak kita, yang selalu siap untuk membantu kita, menolong kita. Amin. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan menopang hidupku. Katakan sebelah kita, ada Tuhan yang menopang. Amin. Amin. Kalau ada Tuhan menopang kita, sekalipun saudara, kita memang ada di dunia yang melemahkan, yang mengerikan, yang saat ini banyak terjadi membuat kita takut, ya. Tetapi ada Tuhan yang selalu menopang kita, ada Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan apa? Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara lihat sebelah kiri kanan, adakah wajah-wajah yang takut? Ada yang takut menghadapi hari-hari ini? Pastikan nggak ada. Amin. Lanjutkan, aku tidak takut puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di sini katakan orang yang siap menantang kita, orang yang siap berperang pada kita. Tetapi firman Tuhan katakan tidak takut. Amin. Karena apa? Karena ada Tuhan yang hebat. Bukan diri kita yang hebat, bukan diri kita yang kuat, bukan diri kita yang lebih mampu daripada orang lain, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, yaitu siapa? Yesus. Makanya kita nggak boleh takut. Di sini artinya apa, saudara? Allah, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang Kau telah memukul rahang semua musuhku dan telah mematahkan gigi orang-orang fasik. Artinya apa? Tuhan telah memukul, saudara. Artinya apa? Tidak ada ancaman, saudara. Musuh-musuh telah dihancurkan oleh Tuhan. Musuh memang ada, saudara, ya. Musuh memang kelihatan mengerikan, tetapi bukan satu lagi ancaman. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, kan? Tidak ada yang tahan menghadapi Yosua. Kenapa? Ada Tuhan yang berperang bersama Yosua. Ada Tuhan yang melindungi Yosua. Ada Tuhan yang ajaib menyertai Yosua. Jadi saudara disertai Tuhan, gak usah takut, saudara. Dan ayat 9 dikatakan apa? Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, bilang sama-sama, dari Tuhan datang pertolongan. Kalau dari dunia yang datang cuma masalah, persoalan, sakit, penyakit, tetapi dari Tuhan datang pertolongan. Amin. Harusnya saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Bilang saudara sebelah saudara, dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang apa? Dari Tuhan datang mujizat. Dari Tuhan datang lawatan, saudara. Ya. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita berpengaruh pada Tuhan, maka datang pertolongan Tuhan atas setiap masalah kita. Dikatakan apa selanjutnya? Berkat-Mu atas siapa? Berkat-Mu atas sebut namanya, saudara. Berkat-Mu atas apa? Atas Nina. Namanya. Kalau nggak mau
saya sebut nama Biantoro, nanti yang dapat saya dan semua. Lalu berkat Tuhan atas kita melimpah. Amin. Yang kami sedih. Berkat Tuhan atas siapa? Kita. Coba angkat tangan sini. Atas saya Tuhan. Amin. Kita beriman. Di masa-masa yang sulit ini kita perlu mengatakan, deklarasikan, berkat Tuhan atas saya melimpah, berkat Tuhan atas Biantoro melimpah. Walaupun kita masih suasana yang sepi, saudara. Nggak ada usaha yang sekarang lancar, saudara. Kemarin dagang Lombok, ngomong Lombok sekarang juga jarang laku. Orang nggak makan Lombok. Gorengan juga sama. Semua usaha sepi, tapi kalau kita percaya ada berkat Tuhan melimpah, ada pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Siapa yang hidupnya dipenuhi berkat Tuhan? Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jangan bolos ke gereja dari Tuhan. Amin. Yang amin gak semua. Kenapa sering bolos ke gereja? Kalau kamu diberkati Tuhan melimpah, jangan jauh dari Tuhan. Harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, harus semakin cari Tuhan, harus semakin setia sama Tuhan. Amin. Amin. Karena berkat kita dari mana? Dari Tuhan. Pertolongan kita dari mana? Katakan amin. Dunia hanya mendatangkan kesulitan, dunia hanya mendatangkan kesukaran, kepanikan, tetapi surga mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Surga mendatangkan berkat, kekuatan, kesanggupan untuk menerobos setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Sama-sama katakan, ada berkat Tuhan atas hidupku. Sekali lagi, ada berkat Tuhan atas hidupku. Yang sudah menikah katakan begini, ada berkat Tuhan atas pasangan hidupku. Yang masih bujang, saudara, ada berkat Tuhan atas calonku. Tapi yang putus disambung lagi. Halo. Yang punya usaha atau bisnis, katakan, ada Tuhan, ada berkat Tuhan atas bisnisku. Kita percaya, saudara, ketika kita ucapkan, itu adalah sebuah doa yang akan dijawab Tuhan. Amin. Kenapa kita nggak berdoa untuk diri kita sendiri, saudara? Tuhan mengajarkan apa? Karena berkat orang benar itu sudah mengikuti kita. Amin. Kita mendoakan orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan. Saudara punya bisnis, tetapi saudara tidak pernah mendoakan rekan bisnis saudara, sama saja bohong. Ya, saya tiap pagi juga doakan orang-orang yang sering beli ke saya. Kalau nggak pernah beli sudah lama itu tak sebut namanya. Tuhan, toko ini kok belum lama ngambil. Saya sebut, nggak lama-lama lagi. Saudara, dia telepon, dia WA, saya mau order. Doakan mereka supaya ketika tokonya laris pasti ngambil lagi. Amin. Jangan sampai kita nggak pernah doakan toko orang-orang lain, saudara, orang-orang yang susah, sehingga mereka nggak beli lagi ke tempat kita. Tetapi ketika kita doakan orang-orang itu, saudara, maka orang-orang itu pasti diberkati, juga akan memberkati kita. Amin. Amin. Jadi saudara, doakan mereka agar mereka bangkit, mereka diberkati dan mereka punya hikmat kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu khawatir, karena berkat Tuhan atas kita pasti melimpah. Amin. Yang penting apa? Posisikan kita sebagai apa?
umat Tuhan. Tadi bilang berkat Tuhan atas umatmu, umat Tuhan. Jadi posisikan hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau saudara mengaku umat Tuhan, maka saudara pasti cari Tuhan. Kalau minggu sering bolos bukan umat Tuhan itu. Umat Tuhan itu rajin, saudara. Melayani Tuhan itu rajin. Amin. Amin. Kalau kita ngaku umatnya Tuhan, kita datang ibadah kepada Tuhan. Yo, jangan terlambat. Artinya apa? Kita ngakuni aku benar sayang sama Tuhan, tapi kita nggak pernah setia sama Tuhan. Maunya datangan pertolongan dari Tuhan, tetapi nggak setia sama Tuhan. Makanya kita harus memposisikan hidup kita sebagai umat Tuhan. Amin. Sebagai umat Tuhan, kau nggak perlu khawatir. Keluargamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Ya kamu sedikit, tidak punya anak semua mungkin. Kalau kau mengaku umat Tuhan, pasti diberkati keluargamu, usahamu diberkati. Makanya posisikan hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan menghadirkan dalam rumah tanggamu, maka Dia menjadi kepala keluargamu. Engkau gak usah khawatir lagi apa yang kau makan dan minum. Tuhan pasti sediakan. Amin. Kalau Dia di posisi atas keluargamu, maka apa yang kau butuhkan hari ini, Tuhan sanggup mengadakan semuanya. Secara manusia, saudara, saya juga kadang-kadang, kok pasangnya begini saja. Tapi Tuhan selalu memberikan hikmat. Kemana saya harus mengalir, kemana saya harus jalan. Dan Tuhan biarlah sampai detik ini. Amin. Bilang sama sebelah, jangan khawatir. Sekali lagi, jangan kau khawatir. Sekalipun masa-masa yang sulit, saudara, orang percaya harus percaya berkat Tuhan itu pasti ada. Amin. Jangan khawatir kau gak makan, gak minum, jangan khawatir. Kenapa? Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini harus kita punya iman, saudara. Umat Tuhan harus percaya Tuhan. Artinya apa? Setiap hari cari Tuhan. Yang mengaku umat Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Yang mengaku umat Tuhan harus terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai mengaku umat Tuhan itu tapi nggak ke gereja. Ke gerejanya kapan? Pak pendeta Natal saja. Nanti tak penuhi gereja. Terus kok main Natal. Lalu katakan, dari Tuhan pertolonganku. Dari siapa? Amin. Keluargamu ada pertolongan, usahamu ada pertolongan, anak-anakmu pasti ada pertolongan. Walaupun mungkin nanti gini, sebentar lagi anakku masuk kuliah, sebentar lagi masuk pelajaran baru. Saya yakin Tuhan pasti sediakan. Amin. 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 Jangan mau cuman pertolongan Tuhan saja, tetapi kita nggak setia sama Tuhan. Ya, jangan mau enaknya saja, tetapi kita nggak setia sama Tuhan. Hari ini kita belajar beberapa hal mengenai pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap semangat. Apa itu yang pertama? Tetap semangat. Ya. Tetap semangat menghadapi segala keadaan. Mazmur 3:4 tadi kita baca. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, ada masalah, ada tantangan, pasti ada, saudara. Tetapi Tuhan yang mengangkat kepala kita
melihat apa? Masa depan kita dengan pasti. Kalau ada Tuhan, Tuhan mampukan kita untuk melihat ke depan itu ada apa. Setiap ke depan Tuhan pasti tunjukkan jalan. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu, saudara. Ya, melihat setiap keadaan atau masa depan dengan pasti karena ada kehadiran Tuhan. Kalau kita melihat sesuatunya pasti, saudara, maka Tuhan kita akan semangat. Ya, kalau kita lihat ke depannya pasti, wah saya pasti diberkati, maka kita akan semangat. Ya, makanya jangan sampai kita lelah untuk mencari Tuhan. Kalau kita melihat kepastian setiap janji Tuhan, kita pasti semangat. Kalau kita melihat kemenangan di dalam Tuhan di dalam setiap masalah, kita juga pasti semangat. Kalau kita melihat berkat Tuhan di setiap usaha kita, kita pasti semangat, saudara. Amin. Kalau hari ini kita berusaha, nanti sore saya dapat uang 2 juta, pasti semangat. Amin. Amin. Bu Gembala aja kalau bikin donat, nanti dapat uang, semangat, saudara. Haleluya. Masa kita kalah, saudara? Ya. Jadi kita melihat kekuatan semangat ini untuk percaya bahwa di ujung-ujungnya pasti ada mujizat. Ya. Katakan sebelah saudara, lihat penyertaan Tuhan. Lihat penyertaan Tuhan. Tetap semangat. Jadi kalau kita disertai Tuhan harus semangat. Amin. Amin. Siapa yang disertai Tuhan harus semangat. Amin. Harus semangat, saudara. Kalau kita lihat masalah pasti kita takut. Tetapi kalau kita lihat bahwa kita disertai Tuhan, engkau gak usah takut lagi. Hidup saudara hari ini dijamin oleh Tuhan. Masa depan saudara pasti dijamin oleh Tuhan. Kalau lihat penyakit, jangan lihat penyakitnya, lihat mujizatnya. Amin. Jadi kalau lihat tantangan besar, jangan lihat tantangannya, tetapi lihat kemenangannya. Amin. Jadi saudara, kehadiran Tuhan membuat kita semangat. Kenapa? Ada jaminan masa depan atas hidup kita, ada jalan keluar atas hidup kita. Jadi jangan lihat masalah saja, tetapi kita lihat ada terobosan bersama Tuhan. Amin. Orang yang hilang semangatnya artinya apa? Dia gak jelas hidupnya, saudara. Jadi kalau orang patah semangat itu artinya apa? Dia gak jelas. Dia ikut siapa? Kalau orang jelas ikut Tuhan, pasti semangat. Amin. Karena dia tadi katakan apa? Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ada jaminan keselamatan. Saudara nggak ragu-ragu lagi ketika meninggalkan dunia ini, masuk surga. Amin. Amin. Bukan mudah-mudahan. Makanya saudara lihatlah Tuhan, kehadiran Tuhan, lihatlah penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Bangsa Israel ketika ke padang gurun, saudara, ada hadirnya Tuhan tidak di sana? Bangsa Israel ke padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Ada kehadiran Tuhan tidak di sana? Loh, nggak pernah baca Alkitab. Ada. Buktinya apa? Tuhan mencatat kasut yang dipakai 40 tahun nggak ganti, saudara. Sandal yang dipakai 40 tahun made in surga, bukan made in Cibaduyut. Itu kuat 40 tahun. Saudara yang punya Cibaduyut berapa tahun dipakai sepatunya? Haleluya. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di sela-sela itu? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tungku, selalu menggerutu, selalu komplain, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka banyak yang gak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Hidupnya menggerutu. Jangan sampai ada di antara kita seperti bangsa Israel yang tegar tangguh, yang selalu mengeluh. Tuhan kok begini,
Padahal dia sudah dijamin Tuhan 40 tahun tidak kekurangan. Tidak ada yang mati kelaparan, saudara. Tetapi dia tidak bisa bersyukur bangsa ini, saudara. Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. Kita sudah bersyukur, ke gereja sudah ada AC, saudara. Kita bersyukur. Walaupun kita tidak punya rumah, mungkin saudara masih kos, kontrak dan sebagainya, kita masih bersyukur. Perhatikan bangsa Israel yang tidak lihat apa-apa, saudara. Dia dipelihara Tuhan. Yang saya mau katakan yaitu ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Lihatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Saudara di sini itu karena Tuhan. Amin. Lihatlah penyertaan Tuhan engkau, saudara yang datang hari ini. Lihatlah ke belakang. Apa yang kau bawa dari kota, saudara. Saya pun masuk ke Surabaya juga tidak bawa apa-apa lagi. Saya masuk ke Bali tidak ada. Saya bawa cuma tas satu sama tas kresek, saudara, isi baju berapa lembar. Sampai saya punya rumah, punya mobil. Itu karena Tuhan, saudara. Amin. Jadi tetap semangat cari Tuhan. Ya, jika kau melihat padang gurun, maka kau tidak bisa melihat mujizat. Lihatlah penyertaan Tuhan. Jangan lihat padang gurun yang gersang. Jangan lihat persoalan saat ini yang begitu luar biasa. Kalau dunia bilang wow, gelap sekali. Tapi lihatlah di dalam gelap itu ada terang yang ajaib, yaitu Yesus Tuhan. Lihatlah saudara penyertaan Tuhan. Maka ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada air mata air yang dimunculkan, ada mujizat yang dinyatakan dalam hidup saudara. Jangan lihat masalah saudara. Maka itu saudara, yang pertama harus kita semangat. Katakan sekali lagi, harus semangat. Kenapa harus semangat di dalam segala keadaan? Karena kita punya pertolongan datangnya dari Tuhan. Kenapa? Kita punya pertolongan dari Tuhan. Jadi semangat kalau Tuhan sudah di pihak kita. Firman Tuhan katakan siapa? Siapa lawan kita? Siapa ada lawan? Kalau Tuhan sudah di pihak kita, maka nggak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Yosua dibilang pesan Tuhan kepada Yosua, tidak ada satupun yang bertahan atas hidupmu. Kenapa? Tuhan yang di depan membela. Amin. Amin. Semangat. Kepala yang semangat. Semangat. Amin. Jadi saya lihat kalau di sini nyanyi aja masih nggak semangat, bagaimana ini mau goyang surga? Kita goyang bukan lambat, surga goyang kalau kita puji dengan sungguh-sungguh. Yang BL sudah semangat sekali. Saya lihat masih ada beberapa orang yang nggak semangat. Ayo kita semangat, ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan pertolongan Tuhan, kita harus semangat. Amin. Amin. Semangat dalam segala hal. Semangat melayani. Semangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang kedua? Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Masih telinganya nggak dengar. Saya harus punya hubungan dengan dekat dengan Tuhan. Amin. Dikatakan begini Mazmur 35 tadi. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, saudara. Jadi berkat aku berseru, berbicara apa? Hubungan dekat dengan Tuhan. Berseru artinya berdoa dengan Tuhan. Berdoa dengan terhubung dengan surga. Kalau kita terhubung dengan surga, maka
masalah juga buat surga. Maka ketika kita ada masalah, surga pun akan bertindak. Ketika Paulus dan Silas di dalam penjara yang mengerikan, kenapa dibilang mengerikan? Dia nggak tahu, kemungkinan besok pun bisa mati, saudara. Tetapi dia melihat apa yang Tuhan lihat. Sehingga apa? Di dalam penjara dia bisa bernyanyi, dia bisa memuji Tuhan. Kalau engkau terhubung dengan surga, masalah apapun masih bisa bersyukur. Amin. Kalau engkau terhubung dengan surga, walaupun penderitaan apapun, engkau bisa tetap memuji Tuhan. Engkau tetap bisa ke gereja. Amin. Jangan sampai masalah sedikit terus bolos ke gereja. Aku tidak ke gereja. Halo? Semangat. Amin. Punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun masalah banyak, saudara. Apalagi kalau putus pacar. Woi, gak ke gereja. Woi, Tuhan gak salah. Amin. Amin. Cari Tuhan, bukan cari pacar. Nanti Tuhan kasih yang baik. Amin. Dari Paulus dan Silas ketika mengalami masalah yang luar biasa, dia melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada. Makanya dia tetap memuji Tuhan. Akibatnya apa? Belenggu-belenggu itu terbuka. Untuk itu saudara, kita harus sadar ada Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada Tuhan yang kita muliakan, yaitu Yesus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa terhubung dengan kuasa surga, sehingga di dalam masalah kita tetap bersyukur. Amin. Amin. Masalah apapun kalau kita bersyukur, masalah itu lari, saudara. Amin. Masalah apapun, saudara, sakit penyakit, bersyukur, pasti lari penyakit itu, saudara. Jadi yang pertama tadi Pak, semangat. Yang kedua Pak, miliki hubungan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, jangan andalkan kekuatanmu. Apa? Yang ketiga, jangan andalkan kekuatanmu, kekuatan kita. Di dalam ayat 8 dan 9, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, yang Kau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ayat ini berbicara pertolongan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Seberapa kekuatan kita tidak akan membantu banyak, saudara. Bahkan kadang-kadang membuat kita makin terpuruk. Tetapi mari kita andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi untuk itu yang harus kita fokus adalah andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Ketika kita di dalam masalah yang berat, masalah yang sulit, ekonomi yang lagi goncang, andalkan Tuhan. Amin. Saudara kerja pagi sampai malam, tapi kalau gak pernah mengandalkan Tuhan, sia-sia. Amin. Saya sudah melakukan seperti itu, saudara. Saya pernah mengalami yang sulit. Saya sudah mati-matian, saya mau berangkat ke Australia. Saya sampai keliling ke 3 negara. Tidak punya uang, saya utang, saudara, supaya saya bisa nanti ke Australia gimana. Saya tidak pernah waktu itu betul-betul, waduh, saya harus dapat berkat, dapat uang, saudara. Tetapi gagal. Kenapa? Saya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya diberkati. Orang yang mengandalkan pengharapan pada Tuhan pasti diberkati. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah mengandalkan kepintaranmu, saudara. Firman Tuhan jelas, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan
Tuhan, menaruh harapannya, pasti diberkati. Nggak dibikin susah, saudara. Ya, andalkan Tuhan, percaya